Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita adalah di antara kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi kita bahas tentang wali dalam perkawinan. Wali. Jadi judul kita adalah wali dalam perkawinan. Wali ini seorang yang memiliki anak perempuan. Di antara kewajiban kita adalah menjadi wali ketika saat anak kita dinikahkan. Wali. Jadi ketentuan-ketentuan seorang wali. Di dalam Bapak Ibu sekalian, antara kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua itu adalah menikahkan anak. Jadi dimulai dari awal itu adalah memberikan nama yang baik. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, Hakul walidi 'alal walidi ayyuhsina ismahu. Di antara hak seorang anak terhadap orang tuanya adalah memberikan nama yang baik. Yuhsin. Yuhsin itu maknanya fi'il mudhari yang maknanya sejak sekarang kata Nabi sampai seterusnya walaupun saya sudah wafat maka berikan nama anak kalian itu yang ihsan. Itu diantara kewajiban orang tua. Ihsan itu maknanya di samping mengandung doa juga bernilai ibadah. Maka waktu Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis ini, maka nama-nama sahabat-sahabat Nabi yang mengambil nama-nama patung-patung yang dikeliling Ka'bah itu dirubah. Ya. Jadi ada nama-nama yang memang haram itu dirubah Nabi. Atau nama-nama yang termasuk nama-nama syaitan. Jadi ibu, syaitan ini banyak namanya. Jadi hati-hati kita juga nih. Jangan sampai terberi nama anak yang rupanya dalam hadis Nabi itu nama syaitan. Contoh nih, ada syaitan namanya Zalanbur. Wah. Zalanbur. Terbikin nama anak Zalanbur. Zalanbur ini setan pasar namanya. Jadi Zalanbur ini operasional wilayah ini pasar. Jadi kalau ada ibu-ibu pergi ke pasar, itu belanjanya boros. Ya. Kalau bagi pedagang, Zalanbur ini merayu supaya kalau penjual ini curang. Kalau kilogram itu 1 kilo cuma 9 on. Nah, itu Zalanbur itu Pak. Atau ibu-ibu kalau pergi belanja ke supermarket atau ke pasar sebaiknya yang dibutuhkan itu dicatat.
Mana yang tidak tercatat berarti tidak dibutuhkan. Waktu belanja di pasar nampaklah tas cantik. Itu setan tuh menggoda untuk dibeli. Padahal di rumah sudah banyak tas. Dan setan Zalan Burgo sampainya ke rumah. Sampai di rumah, bang ada tas ancak tadi bang. Kata si suami, yang penting kan bukan tasnya, isi tasnya. Yang penting ada Quran dalam tas kita, ada buku-buku tentang ilmu yang mengantarkan kita ke surga itu bukan tasnya, tapi isinya. Oh iya ya bang, tidak perlu tas tuh. Yalah bang. Bekok kan lolok, tabayang balik, bang, ancak jo tas nampak tuh bang, ulang lo balik tas tadi. Itu setan Zalan Bur namanya. Ibu anak-anak di pasar seperti itu. Ada namanya. Jadi kalau tak buat nama anak Zalan Bur, Az-Zalan Burzar itu ya nama setan kan. Hati-hati juga buat nama anak. Ada setan Wasnan namanya. Wasnan ini setan yang menaburkan tepung di mata orang yang beribadah sehingga mata kau takkan tua aja. Maka yang bersandar hati-hati. Nanti ada setan Wasnan. Apalagi subuh. Payah jago Wasnan. Insya Allah enggak ya. Ibu, bapak kalau awak sholat Jumat pak, ngantuk enggak pak? Ngantuk loh Rabbi. Saya pun kalau tidak sedang bertugas jadi khatib, ngantuk. Itu Wasnan. Adalah terpetik di hati, bekoklah sholat Jumat, sampai di rumah, tidur lomak bekoklah. Hanya hati awak kan. Tapi sampai di rumah, enggak lo ngantuk lah dah. Itu masalahnya. Ya setan tu lah hilang lah ya. Setan Wasnan namanya. Jadi jangan memberi nama anak yang ada nanti setan Walhan. Walhan ini waw alif han. Ini setan yang menggoda kita kalau berwuduk. Jadi berwuduk itu ada setan. Dibuatnya kita ragu-ragu, was-was. Betul apa enggak? Itu walhan. Biasalah kalau lah umur 50 tahun ke atas lah mulai. Ya kan? Walhan itu awak lah berwuduk, lah keluar kamar mandi, lah berwuduk oso tadi. Ulang lo balik. Iya apa enggak? Lah basah tolokung dek berwuduk. Itu setan walhan. Ibu ada nak seperti itu? Dia ustadz itu yang masalah kini kan ya. Walhan digodanya. Padahal kalau adalah CCTV di rumah tuh, awak buka CCTV untuk memastikan berwuduk atau enggak. Memang fakta lapangannya berwuduk kita. Tapi kok masih ragu. Dimasukkan ke dalam hati kita was-was. Apa namanya? Was-was. Kadang cuci tangan 2-3 kali. Kadang lah basuh kaki, tangan lah tadi raso. Gitu ya. Berulang lo balik. Omur 2-3 kali berulang. Ya kan? Setan walhan. Setan yang menggoda kita kalau kita sedang berwuduk. Ada nanti namanya yang menggoda manusia. Ya. Macam-macam nih. Jadi nanti ini terkait dengan nama-nama ya. Itu di antara hak anak terhadap orang tua itu adalah nama. Termasuk nanti Bapak Ibu sekalian, di antara kewajiban kita ini adalah menjadi wali bagi anak saat pernikahan. Maka judul kita di Maghrib ini adalah wali. Wali dalam perkawinan. Nah, apa itu wali? Allah Subhanahu wa taala mengatakan la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. La nikaha, tidak sah terjadinya nikah
illa wali wa syahidai adlin, kecuali oleh adanya satu orang wali dan dua orang saksi. Jadi kalau terjadi perkawinan, pertama itu mesti wali. Yang kedua dua orang saksi. Nah, ada perbedaan antara syarat wali dengan syarat saksi. Kalau saksi itu disyaratkan adil. Insya Allah di bulan yang akan datang kita bahas tentang saksi. Nah, saksi itu nanti syaratnya menguasai bahasa orang sedang akad nikah. Yang nikah itu orang Jawa. Yang jadi saksi orang Ocu. Yang nikah kok pakai bahasa Jawa. Kan tidak paham ya tuh. Nah, nanti saksi itu hendaknya mengundurkan diri. Pak, saya tidak bisa jadi saksi, tidak paham bahasa orang yang ijab kabul nih. Nah, itu mundurkan diri. Atau kita jadi saksi tapi pendengaran kita sudah tidak kuat lagi. Uang lah asyik berijab kabul, lah bayayyo, lah berkeringat, wali berkeringat, calon pengantin laki-laki berkeringat. Tiba kata saksi, apa tadi nak tedang-tedang ulang balik, ulang lo balik. Kalau saksi, nah sekarang kita bahas wali dulu. Nah wali itu, kalau saksi tadi mesti orang yang taat, sholatnya terjaga, puasanya terjaga. Kalau wali, ternyata ada seorang wali yang tidak sholat. Pak, apa iko ayah dari pengantin perempuan ini sering meninggalkan sholat. Atau ayah pengantin ini, wali ini suka main judi online. Suka main judi online. Boleh enggak jadi wali? Tetap boleh jadi wali. Tetap boleh. Kecuali walinya itu sudah keluar dari Islam. Tapi selagi dia Islam, sah jadi wali. Ya. Mudah-mudahan dengan menikahkan anak itu berubah perangainya. Ya. Ada macam-macam wali. Ada setidak-tidaknya 4 macam wali. Wali pertama ini adalah wali nasab. Jadi ada orang menjadi wali karena faktor nasab, karena faktor kandung. Karena faktor memang itu darahnya. Wali nasab namanya. Wali nasab ini adalah seorang wali yang memang menikahkan anak perempuannya memang keturunan langsung. Nasab ini macam-macam Bapak, nanti kita akan jelaskan macam-macam wali nasab ini. Nasab, ya. Jadi di antara kewajiban wali ini menikahkan nasabnya. Boleh jadi nanti wali ini adalah saudara kandung. Tidak mesti ayah kandung terhadap anak kandung. Ya. Kalau ayah kandungnya meninggal dunia, tiba-tiba dia punya saudara kandung laki-laki. Saudara laki-laki kandung itu menjadi wali. Siapa lagi yang jadi macam-macam wali? Yang pertama itu wali nasab. Yang kedua, dan wali nasab ini kembali ke wali nasab. Kita hati-hati juga ya. Jangan sampai ayah kandung tidak mau menikahkan anak kandungnya. Umpamanya terjadi konflik, terjadi perselisihan antara anak putri dengan ayahnya. Ada enggak Pak anak perempuan dengan ayahnya bertengkar? Ada apa tidak? Ada lah, sebagian ada lah. Bertengkar dia. Nah, saking kuatnya pertengkaran ini muncul kalimat dari ayahnya, kalau menikah kau besok, tidak akan mau ayah menikahkannya. Itu kan berat nih pembahasannya nih. Tidak boleh ayah berkata seperti itu, harus. Ya kan? Apalagi alasan-alasan ayahnya tidak mau menikahkan itu tidak alasan syar'i. Contoh, bolehkah seorang ayah kandung menolak menikahkan anak? Boleh dengan beberapa ketentuan. 1, apabila calon suaminya itu non-muslim. Atau ayah menolak itu. Karena Al-Quran mengatakan, wala tankihul musyrikati hatta yu'minnah. Jangan engkau menikahkan seorang perempuan hingga dia
ya Muslim, tidak boleh. Tapi kalau alasan ayahnya tidak menikah karena itu tentang alasannya tidak syariat, tidak syariat syaratnya, seperti fanatik soal suku, kan itu tidak boleh. Pokok kalau tidak ikut suku tidak bisa. Nah, kalau itu tujuannya ayah nak mau menikahkan, itu tidak boleh. Kemudian macam-macam wali tadi, pertama wali nasab, kedua ada wali muktik namanya Pak. Dalam perkawinan Islam ada namanya wali muktik. Tapi yang wali muktik ini dicoret ini. Coret ini tidak ada lagi. Wali muktik itu apa? Muktik itu maksudnya adalah memerdekakan budak. Jadi ada seorang budak, dia kebetulan perempuan. Nah, dimerdekakan oleh walinya. Sejak dia dimerdekakan. Ternyata ayah kandungnya, saudara-saudara kandung budak tadi masih budak. Nah, budak kan tidak boleh menikahkan orang yang merdeka. Maka siapa jadi wali anak perempuan ini? Walinya adalah tuan yang memerdekakannya. Nah, itu, tapi kan praktek ini sudah tidak ada lagi. Kemudian wali hakim. Apa itu wali hakim? Wali hakim adalah berlaku ketika tidak ada wali nasab. Jadi kalau wali nasabnya tidak ada, maka yang jadi wali adalah wali hakim. Dan wali hakim ini tidak boleh semerta-merta langsung menikahkan orang. Kecuali dicek dulu wali nasabnya. Ya. Umpamanya ada seorang anak perempuan masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia gadis, ternyata ayah kandung dan saudara-saudara kandungnya masih berada di agama sebelumnya, non-muslim, Kristen umpamanya. Nah, ketika anak perempuan ini menikah, siapa jadi wali? Wali hakim. Itu wali hakim. Nah, apabila wali hakim ini menjadi wali bagi seorang perempuan, apabila tidak memiliki wali nasab. Wali nasab itu adalah wali kandung tadi. Maka kalau ada seorang perempuan datang ke KUA, Pak KUA kami ingin menikah, mana calonnya ini? Nanti akan dilampirkan mana walinya, siapa nanti yang menikahkan. Tidak ada walinya Pak Hakim. Betul nih, diceklah kakak. Ternyata di kakak itu ada ayah kandung. Mana ayah kandungnya? Tidak mau menikahkan Pak Hakim, Pak KUA. Oh, kalau ayah kandungnya tidak mau, tidak boleh semerta-merta KUA ambil alih. Tidak boleh. Tidak boleh. Mesti di-confirm. Confirm itu apa bahasa kita? Dicek dulu ke ayah kandungnya apa alasan tidak mau menikahkan. Kemudian yang keempat namanya wali muhakkam. Apa itu wali muhakkam? Tadi ada wali nasab, wali mu'tik, wali hakim. Ya. Pertama apa namanya Bu? Wali nasab. Kedua wali mu'tik. Ketiga wali hakim. Hafal tuh. Nah, bulan depan kita cek balik hafal apa enggak. Yang keempat wali muhakkam. Apa itu wali muhakkam? Wali muhakkam adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki yang mengangkat seseorang untuk bisa menikahkannya. Jadi Pak, tolong nikahkan kami berdua. Nah, jadi seorang laki-laki, seorang perempuan mendatangi seseorang, Pak, tolong nikahkan kami berdua. Nah, wali muhakkam ini dengan struktur pemerintahan yang sudah teritorialnya tersusun dari RT RW sampai ke pemerintahan provinsi, wali muhakkam ini tidak mungkin lagi ada. Wali muhakkam itu mungkin terjadi pada suasana perang. Mereka ada di pengungsian. Yang tidak ada lagi struktur pemerintahan yang memadai. Dan dia mau menikah. Maka wali muhakkam bisa diambil. Atau pada zaman dulu mereka berkapal kemudian terdampar di sebuah pulau tidak ada orang. Maka ada orang yang dituakan di pulau itu, mereka minta, Pak tolong nikahkan kami. Sekarang kan tidak boleh lagi yang seperti ini ada. Kalau ada orang pergi berdua saja dia, mano nikahnya di sekejang mati. Kata. Ada orang yang bisa menikahkan, atau tidak. Ada kan Pak orang nikah lari kan?
Mana nikahnya di Rimbo Panjang katanya. Nah, gitu ya. Itu perzinahan terselubung aja. Ya, enggak boleh orang menikah. Wali muhakkam ini untuk sekarang coret ini, enggak butuh lagi. Tidak diperlukan karena memang ada tempat untuk kalau memang dia tidak ada wali nasabnya kan ada wali hakim, dalam hal ini Pak KUA. Jadi Pak KUA itu mewakili negara untuk menikahkan orang yang tidak punya wali. Tidak punya wali. Kami dulu pernah hadir di sebuah perkawinan di salah satu dokter Pekanbaru yang sangat terkenal. Kalau saya sebut nanti namanya Bapak tahu nih. Jadi saya diundang untuk memberikan tausiah nikah. Saya ini kan sering diundang orang untuk tausiah pada saat perkawinan. Ketika hadir, saya lebih cepat hadir, saya menghadiri akad nikahnya. Pak KUA mengatakan, aku nikahkan engkau, sebut namanya, nama dokter, anaknya dokter juga, perempuan, tapi tidak punya bintinya. Tidak ada sebut bintinya. Saya pikir ini anak dokter nih. Kalau memang tidak anak dokter nih, minimal kalau dia anak angkat tentu ada ayah kandungnya. Kalaupun ayah kandungnya sudah wafat, minimal disebut binti Syanu atau binti almarhum Syanu. Kan boleh jadi orang kaya ngangkat anak, tapi ketika akad nikah bintinya tetap ayah kandungnya. Ternyata tidak juga ada bintinya. Saya jadi bertanya-tanya, kok tidak ada binti nih? Apa cerita? Saya berbisik ke KUA, Pak KUA tadi tidak ada bintinya, apa ceritanya? Rupanya anak perempuan ini yang menikah ini itu dulu punya sejarah. Sejarahnya waktu Pak dokter nih 26 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu buka klinik pagi-pagi, jumpa anak bayi depan klinik. Anak bayi. Jadi ada orang meletakkan anak bayi perempuan di depan kliniknya, Pak. Itulah yang dipeliharanya. 26 tahun yang akan datang begitu menikah tidak punya binti. Ya, siapa yang menjadi walinya? Tentu wali hakim. Kalau tidak ada wali nasab, tentu wali hakim. Nasab ya. Yang dinikahkan oleh wali nasab ini ya kandung. Anak tiri jangan. Jadi kalau ada orang menikah dengan seorang perempuan, ternyata perempuan itu punya anak bayi. Kecil lagi anak itu. Umur setahun. Jadi anak bayi ini, perempuan ini, anak bayi perempuan, yang ia tahu ayah tirinya itu ayah kandungnya. Dan ayah kandungnya ini sayang betul ke anak tirinya ini. Sudah dianggap seperti anak sendiri. Maka 25 tahunnya akan datang begitu menikah, dia tidak ingin anak ini tahu kalau dia bukan ayah kandungnya. Ya kan? Ada enggak orang seperti itu? Ada, disimpan-simpan. Disimpan-simpan. Apa yang terjadi kemudian? Ia memaksakan diri untuk menjadi wali. Memaksakan diri untuk jadi wali. Bersebut pula bintinya itu binti dirinya. Oh, hati-hati sekali. Tidak boleh. Jadi tidak boleh menutup-nutup asal-usul orang. Ya. Tidak boleh menutup asal-usul orang. Tidak boleh. Atau dia ngangkat anak umpamanya. Itu tidak boleh. Nah, itu tentang wali tadi. Bapak sekalian. Ini waktu kita pendek nih. Nah, ada menarik ini cerita pernikahan Nabi Muhammad SAW. Ini sedikit di surah Al-Ahzab. Kalau tadi kan ada wali nasab, wali muktik, ada wali muhakkam, ada wali hakim, 4. Nah, ada yang menarik kisah menikahnya Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy. Jadi dulu Nabi ini punya anak angkat namanya Zaid. Anak angkat Nabi, anak angkat bukan anak kandung. Zaid.
Nah, Zaid ini ketika sudah umur menikah dicari jodohnya oleh Nabi, dapatlah jodoh namanya Zainab binti Jahsi. Menikahlah Zaid dengan Zainab binti Jahsi. Zainab. Karena tidak cocok antara Zaid dengan Zainab, akhirnya Zaid dan Zainab ini bercerai. Turunlah satu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 38 memerintahkan Nabi itu menikah dengan Zainab. Berarti Nabi itu menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Dan waktu itu Nabi dicela oleh orang Arab. Kenapa dicela? Karena zaman itu anak angkat itu seperti anak kandung. Jadi ada tren zaman itu mengangkat anak laki-laki seperti anak kandung. Maka kalau anak angkatnya itu punya istri dan mantan istri itu tak boleh dinikahi karena seolah-olah seperti anak kandung. Maka apa yang terjadi? Ya. Karena dalam Al-Qur'an begini, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dalam ketentuan hukum perkawinan, haram kalian menikahi perempuan yang telah pernah menikah dengan anakmu. Paham maksudnya, Pak? Haram kamu menikah dengan perempuan yang telah pernah menikah dengan anakmu. Maksudnya minantu. Jadi kalau ada seorang perempuan sudah menikah dengan anak kandung kita, maka perempuan itu jadi mahram kita selama-lamanya, meskipun dengan anak kita sudah bercerai. Paham maksudnya, Pak? Nah, itu kalau anaknya anak kandung. Tapi kalau anaknya anak angkat, tidak. Nah, inilah kasus Zaid bin Haris tadi. Menikahlah Rasulullah. Jadi Rasulullah rasa tidak percaya. Masa dulu saya mencari jodoh untuk Zaid, dapat Zainab. Begitu bercerai dengan Zaid, Allah perintahkan Nabi menikah dengan Zainab. Menikahlah dengan Zainab binti Jahsi. Senanglah hati Zainab ini. Kenapa senang? Ternyata dulu waktu Rasulullah datang melamar Zainab, perkiraan Zainab Rasul yang melamar untuk diri Rasul. Ternyata perkiraan itu salah. Ternyata untuk Zaid meleset. Meleset. Sekarang kesampaian juga lah. Allah yang memerintahkan Nabi nikah dengan Zainab. Waktu Nabi menikah dengan Zainab tuh Pak, ndak ada pakai wali tuh Pak. Langsung Allah jadi wali melalui ayat itu. Jadi satu-satunya manusia yang Allah jadi walinya itu ya Zainab. Zainab ini kemudian membangga-banggakan ke istri-istri Nabi yang lain. Kalian kalau menikah ayah kalian yang jadi wali. Tapi kalau saya menikah Allah yang jadi wali. Hebat. Itu adalah mukjizat kekhususan buat Nabi. Bapak-bapak jangan tiru pula lagi. Iku apa lah menikah siapa wali apa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Apa dasarnya? Surah Al-Ahzab ayat 38. Enggak, itu main-main namanya. Ya, itu wali. Ini menarik nih cerita Zainab binti Jahsi ini menarik. Ya. Menariknya lagi Zaid. Siapa itu Zaid? Zaid itu sebenarnya kan ada kan Zaid bin Haris. Zaid bin Haris ini suami Zainab yang pertama itu seorang budak. Jadi dulu ceritanya Zaid itu punya ayah namanya Haris. Haris itu kepala suku. Dulu kan orang kan sering bertempur antar suku, Pak. Suku yang kalah jadi budak, jadi tawanan. Nah, waktu bertempur tadi, sukunya Haris ini kalah. Haris melarikan diri, tapi anaknya Zaid tertawan, ditawan. Zaid ditawan, jadi budak lah. Zaid tadi dijual ke pasar Uqas di Mekah. Sampai di Mekah diboli oleh kemenakan Khadijah. Amru namanya. Oleh Amru datang ke Khadijah.
OT, odok kayak Khadijah. Tante mau nggak saya hadiahkan budak? Maulah. Ada satu budak bagus tante, namanya Zaid. Ambillah. Nah, begitulah caranya. Oleh Amru dikasih ke Khadijah, ke tantenya tadi. Khadijah punya budak namanya Zaid. Waktu Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Zaid dihadiahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ceritanya. Oleh Nabi, Zaid dimerdekakan. Suatu ketika, Haris, ayahnya Zaid, mencari anaknya kemana-mana. Dicari lah, manolah Zaid, manolah Zaid. Dapat kabar oleh Haris, bahwa Zaid bersama satu orang namanya Muhammad. Datanglah ke Muhammad. Jumpa jo anaknya, berpelukan segala macam ayah. Haris ingin membeli Zaid ini balik ke Nabi. Supaya tidak jadikan budak. Kata Nabi, kalau apa ingin membawa anak apa silakanlah. Tapi disuruh Zaid memilih. Ikut Haris atau ikut Muhammad. Ternyata Zaid pilih ikut Muhammad. Nah, itulah ceritanya. Kalau dibuka panjang loh cerita kisah tentang Zaid ini. Begitu Zaid dewasa, dicarikanlah jodoh. Siapa jodohnya? Itulah Zainab binti Jahsy yang kita ceritakan tadi. Ya Bu, nah, waktu bercerai dengan Zainab, nanti Zaid menikah lagi dengan perempuan lain. Punya anak. Nah, nanti ceritanya panjang. Nah, sekarang Bapak sekalian, kembali kita ke wali tadi. Nah, kalau begitu, sekarang wali hakim tidak boleh menikahkan seorang perempuan kalau wali nasabnya masih ada. Siapa saja wali nasabnya itu? Pertama, ayah kandung. Itu wali nasab. Ayah Pak ya. Ayah. Kedua, kakek dari pihak bapak. Jadi kalau ayah hendaklah meninggal, pindah ke kakek. Tapi kakek sebelah ayah, sebelah ibu enggak. Jadi nasab awak kok ke laki-laki, bukan ke perempuan. Kalau ndak ada kakek, siapa wali nikah? Ayah ada, ndak Pak, ayah kami lah meninggal. Kalau lah meninggal ayah, ada ndak atuk? Ada Pak, tapi atuk sebelah ibu, oh ndak, atuk sebelah ayah. Oh, atuk sebelah ayah lah wafat je Pak. Kalau begitu, ada ndak kamu punya saudara kandung laki-laki? Saudara laki-laki kandung. Ada Pak, tapi masih ketek. Nah, rupa-rupa adik masih SD. Kan nggak bisa jadi wali kan kalau masih SD kan. Jadi atau ada Pak, tetapi tidak bisa lagi bercakap. Umpamanya atau ada walinya ini umpamanya bisu. Ada Pak, saya punya saudara kandung tapi bisu. Atau ayah wali ini bisu Pak. Tidak bisa bercakap. Kenapa cara kalau bisu? Maka diwakilkan ke wali hakim. Atau umpamanya calon pengantin itu bisu. Ada nak calon pengantin? Bukan bisu namanya, enggak itu. Apa nama istilah gini Pak? Tunarungu, maaf ya, tunarungu. Maaf, tidak bisu, tunarungu. Jadi ini tunarungu. Jadi seperti apa kalau calon mempelai laki-lakinya itu tunarungu? Kenapa cara Pak? Maka yang tunarungu tadi, dia diwakilkan oleh seorang laki-laki untuk ijab kabulnya. Jadi pilihlah kalau bisa dari keluarga sendiri. Atau kalau ada kawan yang amanah, wakilkan ke kawan untuk ijab kabul. Tapi bahasanya diatur ya, beko inyolo yang jadi beko. Aku terima nikahnya Sanu yang mana Sanu berwakil kepadaku dengan mas kawin seperangkat salat tunai. Jangan lupa kata-kata berwakilnya ya. Kalau enggak beko inyolo yang jadi beko. Lah selesai lo kawan. Ya kan? Itu harus di. Kalau tidak ada saudara laki-laki sebapak, ayah. Maka kalau ada ayah kandung, saudara kandung tidak boleh semerta-merta menikahkan
Jadi umpamanya dengan ayah kandungnya konflik. Saudara kandungnya mau. Itu tidak boleh Pak, dia langsung diambil alih. Tunggu dulu. Karena ada yang lebih patut. Ini terkadang banyak terjadi ini. Kalau tidak ada saudara kandung seayah seibu, maka boleh saudara laki-laki sebapak. Saudara kandung tapi seayah saja. Itu boleh jadi wali. Siapa lagi jadi wali? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Jadi bisa kemenakan. Ya kan? Atau nanti bisa, jadi kalau kemenakan kandung dari pihak laki-laki. Jadi berarti kemenakan menikahkan eteknya. Aku nikahkan engkau dengan bibiku, Syanu binti Syanu dengan mas kan, itu boleh. Jadi etek kemenakan menikahkan eteknya. Ya kan? Jadi kemenakan menikahkan eteknya. Itu bisa dilakukan. Maka kemenakan ini jadi wali bagi eteknya tadi. Ya. Nah kalau ada kemenakan ini, si eteknya tadi nggak boleh dia menikah pakai wali hakim. Ya. Nah termasuk juga nanti saudara kandung ayah. Saudara kandung dari ayah. Paman ya. Om. Apa awak panggilnya apa? Pak Ci. Tapi dari sebelah ayah. Dia nanti yang menikahkan kemenakannya. Jadi kita memang sebenarnya untuk sebagian adat kayak saudara ayah itu memang agak jauh awak. Dokek lagi kayak saudara ibu. Iya apa enggak? Nah, dokek awak kayak saudara ibu. Sebenarnya kayak saudara ayah itu harus lebih dekat sebenarnya. Karena hubungannya hubungan nasab. Ya. Nah apabila urutan-urutan ini tidak ada, maka nanti barulah ke wali hakim yang berwenang untuk menikahkan seorang anak perempuan. Nah, itulah pengantar Bapak Ibu sekalian terkait dengan wali dalam perkawinan. Jadi kewajiban kita seorang ayah adalah sampai pada tingkat menikahkan anak perempuannya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit, jam 7:35 sekian masuk Isya. Kita buka tanya jawab sebelum saya akan tambahkan beberapa penjelasan. Dipersilakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, ya silakan Pak. Nah, tidak. Jadi kemenakan itu diambil dari pihak laki-laki. Kemenakan dari pihak laki-laki. Jadi seorang perempuan punya saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-lakinya ini punya anak. Anaknya itu. Dengan syarat saudara laki kandung-kandungnya tidak ada. Umpamanya saudara kandung ini sudah wafat pula. Dia punya saudara perempuan. Saudara perempuannya punya anak laki-laki. Tidak. Jadi kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Itu dia. Jadi pihaknya dari pihak laki-laki Pak. Tidak dari pihak perempuan. Dalam urutannya perempuan tidak menjadi susunan wali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada Pak. Nah, kalau yang seperti itu kasusnya, jarak jauh ya. Sulawesi itu kan bisa berwakil atau memberitahukan kepada wali nasab turunan berikutnya. Umpamanya gini, dia kan adik beradik umpamanya seorang perempuan ingin menikah. Dia punya saudara kandung. Ya, seharusnya yang menikahkan saudara kandung, tapi kan saudara kandung ini jauh-jauh. Jauh. Nah, kan kalau ada saudara kandungnya 3 orang, laki-laki ya pilih aja salah satu kan. Nah, kalau jauh semuanya, ternyata di kampung itu ada saudara kandung dari ayahnya, omnya. Maka saudara kandung ini telepon, Om, kami
sudah berpendapat, sepakat, Om yang menikahkan adik perempuan kami. Itu boleh, tidak ada masalah. Atau kalau seandainya Omnya tidak ada, udah meninggal, bisa juga ke anak laki-laki Omnya tadi. Berarti sepupu. Bisa juga. Atau potong kompas saja. Apa potong kompas? Saudara laki-laki kandung ini membuat surat resmi ke KUA, minta diwakilkan untuk menikahkan. Itu lebih praktis lagi. Nanti makanya KUA, aku nikahkan, nanti kan berwakil nih. Aku nikahkan engkau dengan Sanu binti Sanu yang walinya berwakil kepadaku, akan begitu bahasa KUA. Biasanya ayah kandung yang ada di tempat pun, ada juga ayah kandung ada di tempat. Tapi karena dia tidak pede, grogi, kalau bahasa kampung darah putihnya banyak daripada darah merahnya lah. Biasanya Pak KUA, tolong Pak KUA yang menikahkan yo. Apa aja lah kata KUA. Apa ku anak apa iko apa terakhir lah anak apa. Nggak KUA aja lah. Kalau gitu kata KUA, salam kita. Kan? Makanya aku wakilkan kepada engkau tuh boleh, nggak ada masalah. Boleh. Atau seperti silakan. Ya kan, sebenarnya ini kan menyembunyikan ya. Ya kan, menyembunyikan ya. KUA akan melakukan screen sebenarnya nih. Tapi ini kan menyembunyikan. Kita memang belum pernah juga lagi bertemu di kasus di KUA. Tapi kalau itu terjadi, ya kan kalau itu terjadi, maka sejak diketahui, kan itu. Siapa yang mengetahui? Umpamanya aparat yang berwenang KUA tahu. Atau yang menikah ini tahu. Nah, saksi juga berperan sebenarnya. Jadi besok kita bahaslah minggu depan saksi. Jadi awak-awak yang jadi saksi kok nggak bisa main-main ya. Saksi itu kan minimalkan dari keluarga kan. Kan biasanya ambil saksi dari pihak laki-laki, saksi dari pihak pedusi kan. Nah, saksi pihak pedusi kan tentu dari keluarga Pak. Tentunya harus tahu. Jangan didiamkan. Nah, kami tidak tahu dah Ustaz, rupanya ini orang merantau. Saksi itu tetangga, tidak keluarga. Nah, kalau di kemudian hari diketahui, nyola anak duo. Apakah dianggap berzina, yang berlalu itu dihukum sah. Tapi akan datang, boleh saja nikah baru. Meskipun tidak merubah mengkotak-katik buku nikahnya. Nah, ini kan panjang cerita jadi ini. Nah, caranya ada Wak. Umpamanya begitu ketahuan, pagi tadi ketahuan, rupanya itu kan ayang, kek ya. Ayah tiri, kok yang menikahkan potang? Sebagai suami, tanya ke istri, dek, itu sekarang ayah ini kandung kamu atau tiri? Entahlah bang, saya pun tidak tahu. Dulu kan tak salah kan ayah yang menikahkan kita berdua kan? Disebutnya binti dirinya sendiri. Coba tanya sama ibu, ibunya diam. Ditutup. Rupanya terbongkar lah. Sejak terbongkar itu, tidak boleh marah-marah. Karena itu unjuk dari sayang ayah kepada anak angkat sebenarnya kan, atau anak tiri. Maka ya udah, coba cari keluarga sebelah ayah. Tentu kan keluarga sebelah ayah dicari lagi. Nah, Bu, ayah saya ini siapa sebenarnya? Ayah kamu sudah meninggal nak. Siapa keluarga ayah? Itu nak, itu ayah kamu. Sanu itu adik kandung ayah kamu. Maka ambil dia, lakukan nikah internal dalam rumah tangga saja. Nikah ulang saja. Yang berlalu biarlah berlalu. Ya Pak ya. Tapi itu jangan itu hati-hati. Maka inilah guna pengajian kita. Jangan, ini kalimat nih, kalimat
malaikat kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah malu menikah dengan Zainab. Malulah. Kenapa malu? Potang Nabi yang mencarikan Zainab untuk Zaid. Sekarang masa Nabi pula yang ingin menikah dengan Zainab. Apa kata Allah? Jangan malumu kepada manusia mengalahkan ketaatanmu kepada Allah. Apa maksudnya, Pak? Lantaran kita malu mengakui ini anak angkat, tapi melupakan ketaatan kepada Allah. Jangan. Nyadolah wak kok malu lu kepada manusia kepada Allah le. Kalau sholat berjamaah baju rapi-rapi. Kalau sholat dalam kamar pakai singlet. Nah, malu satu. Itu malu kepada siapa sebenarnya kita nih kan? Malu kepada orang atau malu kepada Allah? Allah. Demikian Bapak sekalian, Ibu ada pertanyaan? Karena sudah sholat Isya? Tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Inilah kaji kita tentang wali. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini melaksanakan tugas kita dengan baik, yakni sampai menikahkan anak. Pak Komandan sampai tugas menikahkan anak belum? Belum lagi. Anak perempuan berapa orang? Oh, mak 3 orang berturut-turut. Banyak lagi tugas nampaknya nih. Mana yang udah selesai? Alhamdulillah. Nah, ini saya bawa mertua saya nih. Mertua saya selesai, Pak. 4 anak perempuan selesai. Termasuk dengan saya 1 selesai juga. Kalau saya 2 anak perempuan saya nih belum selesai lagi. Ya, ibu-ibu. Nah, kalau ada ibu-ibu yang sudah janda, suami sudah wafat, saudara kandung sudah wafat, boleh jadi nanti Ustadz, ambo ndak ada wali dah Ustadz. Ambo nak menikah kata ibu tu, umur 60. Siapa wali? Saudara kandung lah meninggal sado. Ada anak laki-laki cik lah meninggal jo, tapi punya cucu. Cucu dari anak laki-laki kandung itu bisa jadi wali bagi ibu. Jadi aku nikahkan engkau dengan nenekku. Dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikahnya. Nah apa-apa, nak masalah. Kan kojo-kojo halal tuh. Nah. Kata cucu, nenek mau saya nikahkan nenek. Tapi syaratnya ada nih. Kata cucunya apa? Belikan saya mainan dulu katanya. Syaratnya harus balik ya, cucunya balik ya, balik berakal ya. Kalau masih belum balik itu tidak boleh jadi wali. Demikian Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan ke dalam keluarga kita keberkahan. Amin. Allahumma barik, ya Allah berkahi kami dalam orang tua kami, ibu kami dan anak-anak kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.